Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa antum fala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala al hadits an Abi Amr qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu ahadan ghairak. Qul amantu billah tsumma istaqim. Jamaah pengajian pagi. Wah. Alhamdulillah pagi hari ini saya masih dipertemukan Allah kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berapa tahun kira-kira saya tidak bertemu bertatap muka seperti yang sekarang ini. Ya akibat daripada musibah yang diturunkan Allah kepada kita sehingga banyak sekali yang terhalang untuk melaksanakan kebajikan-kebajikan. Lebih-lebih kita kerap dipertakuti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk bisa untuk mengurangi aktivitas dalam keagamaan. Tapi sekarang rupanya sudah sudah normal kembali, tetapi masih diperintahkan untuk hati-hati. Memang hati-hati itu ya kita memang ada perintah untuk hati-hati dalam hidup. Kalimat ittaqullah itu kalau kita terjemahkan secara lughawi yaitu hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai tergelincir di dalam jurang kesengsaraan, kecelakaan, terutama kecelakaan iman. Lah pagi hari ini saya ingin mencoba yaitu istiqomah di dalam iman. Istiqomah itu adalah daripada qoma yaqumu, lalu istiqomah yastaqimu, istiqomatan artinya lurus, tegak, lurus, tidak bengkak-bengkok, tidak liar-liur, tidak liar-liur. Nah kita diharapkan di dalam Al-Quran, di dalam iman kita harus lurus, tidak bisa terpengaruh dengan apapun yang akan mencelakakan keyakinan kita di dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita kaji bersama-sama ayat Al-Qur'an yang sudah saya kutipkan di dalam surat Fussilat ya. Ayat yang ke-30. Dan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13. Kemudian hadis Rasulullah.
Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan qalu, mengucapkan rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah. Rabb saya adalah Allah. Rabb kami adalah Allah. Ini sudah mengandung iman dan mentauhidkan tentang Allah. Tsumma istaqamu, kemudian tegak lurus, artinya istiqomah. Mantap, tidak bisa berubah. Meskipun ada apapun yang sangat menyenangkan, tetapi dia mengerti bahwa itu yang menyenangkan itu akan mencelakakan iman kita. Maka kita tidak akan tergiur. Istiqomah ini amat sangat dipentingkan bagi kehidupan umat manusia. Kemudian kalau kita sudah istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turunlah, ya, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah kepada orang yang beristiqomah dalam iman, yang mengucapkan Allah takhafu, janganlah kamu takut. Wala tahzanu, janganlah kamu berduka cita. Wa abshiru bil jannah, dan gembiralah kamu dengan surga. Ya. Bergembiralah kamu dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah disediakan Allah kepadamu sekalian. Kuntum tu'adun, yang surga untukmu yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah malaikat turun itu di dalam tafsir disebutkan ketika kita sudah menjelang sakratul maut. Nah, sakratul maut itu adalah sangat ditakuti, ya. Sampai-sampai Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, siapa yang takut berjumpa kepada Allah atau benci kepada Allah, berjumpa kepada Allah, Allah akan membenci dengan perjumpaannya. Tapi siapa yang suka akan bertemu kepada Allah dalam hal ini kematian, maka Allah akan suka menerima pertemuan itu. Aisyah kemudian mengucap, apakah itu kematian? Kalau itu kematian, tiap manusia itu takut dengan mati, benci dengan mati. Tapi dijawab, tidak begitu wahai Aisyah. Orang-orang yang beriman ketika sakratul maut, ia tersenyum, gembira, senang hatinya. Karena apa? Digembirakan oleh malaikat. Allah takhafu wala tahzanu. Janganlah engkau takut dan janganlah kamu duka cita. Wa abshiru, bergembiralah kamu bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga. Maka malaikat itu memperlihatkan pahala seorang yang beriman. Sehingga orang itu tersenyum dengan menjelang kematiannya itu. Tersenyum gembira, mukanya berseri-seri. Karena apa? Karena sudah melihat tempat-tempat yang akan dihuni karena imannya itu. Inilah. Kemudian sebaliknya, bagi orang-orang kafir ketika datang atau ketika sakratul maut, ia gelisah, bolak-balik ke sana ke sini dan bersambat-sambat, kelihatan pucat. Karena apa? Karena takut. Malaikat datang memberikan gambaran tempat siksanya bagi orang-orang yang kafir. Maka saya pernah melihat gambar
jenazahnya Dr. Hamka. Ketika dibuka, tampak mukanya itu berseri-seri putih, tersenyum lagi. Lalu apakah itu ya? Yang namanya orang yang beristiqomah dalam iman. Nah inilah. Anda sekarang bagaimana istiqomah? Bapak-bapak dan ibu sekalian berbahagia, di dalam hadis ini disebutkan ada seorang laki-laki yang menanyakan, yaitu saya akan bertanya kepadamu ya Rasulullah. Ya, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qulli, ya, berilah aku pelajaran fil Islam, di dalam agama Islam. Qaulan la as'alu qaulan, dengan pelajaran, dengan ucapan la as'alu ahadan ghairak. Saya tidak akan bertanya satupun kepada yang lain kecuali hanya bertanya kepadamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, qul aslamtu amantu tsumastaqim. Ucapkanlah aku beriman. Hanya ucapkanlah aku beriman. Kemudian istiqomahlah. Ya ini teguh, pendirian, mantap, iman diletakkan dalam hati. Jangan sampai kita itu tergiur dengan apapun yang akan menggeserkan iman. Itulah istiqomah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Rabbunallah summastaqom. Summastaqim. Tuhan saya adalah Allah. Kemudian saya akan tetap istiqomah. Manusia itu hidup, terutama manusia yang sudah menyatakan iman. Itu pasti akan dicoba keimanannya, diuji keimanannya. Dalam surat Al-Ankabut ia disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ala ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia mengira an yutraku akan dibiarkan begitu saja setelah ia menyatakan amanah, aku beriman. Ketahuilah, walaqad fattannal ladzina min qablihim, sungguh-sungguh aku Allah telah memberikan ujian kepada orang-orang dahulu sebelum kamu. Wala ya'lamannal ladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Agar aku mengetahui mana yang betul-betul iman dan mana yang dusta di dalam iman. Jadi kita sebagai seorang mukmin tidak akan lepas daripada ujian hatta ja'al maut, sampai datangnya mati. Itu terus-menerus datang ujian, cobaan-cobaan. Dalam surat Al-Baqarah kan yang tiap-tiap pelepasan mayit, pelepasan jenazah, sering dibaca walana bluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat. Itu pasti jadi akan dicoba dengan rasa lapar, minal ju'i wal atash, selasa geranggam, lapar, rasa takut, kehilangan keluarga dan sebagainya. Pada zaman akhir ini manusia dicoba rasa lapar. Banyak orang yang merasa lapar. Ya, banyak. Sudah kenyang tapi tidak merasa kenyang. Inilah
kehidupan dunia. Jadi dunia itu akan selalu menggoda. Ibu-ibu, saya kerap menasihati kepada anak dan cucu saya. Kalau kamu berjalan di muka bumi ini, masalah urusan dunia jangan melihat ke atas, kata Rasulullah. Sebab di atas langit masih ada langit. Kalau kita melihat ke atas dalam kehidupan dunia, kamu tidak akan tercapai. Tetapi sebaliknya, kalau kamu memandang ilmu dan amal soleh, pandanglah orang yang alim dan amal soleh. Kamu akan bertambah ilmunya dan akan bertambah ketaatannya kepada Allah. Tetapi kalau kamu melihat ke atas, kamu tidak akan tercapai dan kamu tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Kalau ke atas. Kalau kita memandang ke bawah akan bersyukur. Tapi kalau kamu memandang ke atas tidak akan bersyukur kepada Allah. Inilah kalau orang yang tidak bersyukur, ancamannya berat. Tetapi orang yang bersyukur akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Inilah. Jadi penting sekali kita memperkuat iman kita. Berlatih untuk memperkuat iman. Saya ingat ketika yaitu rumusan yang dirumuskan oleh Kiai Haji Mas Mansur sebagai waktu itu sebagai ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Dalam langkah 12 ya, dalam langkah 12 yang nomor 1 itu adalah Muhammadiyah harus berusaha memperdalam masuknya iman bagi warga-warganya khususnya dan bagi masyarakat muslimin pada umumnya. Maka penting sekali masalah iman. Jadi akan mulia, akan celaka baik di dunia ini maupun di akhirat kelak adalah penguatan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita tanya, apakah saya sudah beriman pada Allah? Silahkan bertanya sendiri-sendiri, apakah diri saya itu sudah beriman, sudah masuk dalam lingkup mukmin, iman kepada Allah. Nah, sekarang untuk melihat kita sudah beriman atau belum, bacalah surat Al-Anfal ayat yang kedua. Ini. Apakah nanti kita baca, kita terjemahkan, kemudian kita berkaca dengan ayat itu. Dan yang kedua yaitu surat Al-Hujurat ayat yang ke-14 dan 15 atau yang 15. Dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, innamal mu'minuna, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukiru bi ayatillah, idza dzukiru billah, idza zakarullah, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallah, jadi diingatkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah, apabila ia diingatkanlah atau ingat kepada Allah, wajilat qulubuhum, hatinya gemetar, tersetrum hatinya. Ya, wajilat qulubuhum, hatinya tergetar. Ketakutan, tetapi juga ada harapan. Wajilat qulubuhum. 1. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah,
baik ayat yang tertulis maupun ayat kauniyah alam. Wa idza tuliat alaihim ayatuhu zadathum imana, maka bertambah kuat imannya, bertambah kuat imannya. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka dia bertawakal, berserah diri, bergantung diri kepada Allah. Yatawakkalun, tidak akan berserah kepada siapapun, hanya kepada Allah. Kita tidak akan curhat kepada siapapun kecuali curhat kepada Allah. Inilah tanda-tanda iman. Apabila diingat nama Allah, disebut nama Allah, hatinya tergetar, tersetrum, ingin bertemu kepada Allah, dan rasa takut kepada Allah meningkat. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, dia bertambah imannya dan bertambah kepasrahannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini untuk melihat diri kita. Sudahkah kita apabila Allah disebut masuk hati? Bagaimanakah kita kalau mendengar azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terkesan dalam hati? Apakah cepat-cepat kita harus mendatangi tempat sholat di mana orang itu azan? Ataukah kita masih enak-enak saja, terutama kita telah bekerja siang, kemudian kita makan siang, merokok lagi, ya, ada azan, tidak mendengar. Kalau ada azan tidak ada getaran hati, itu namanya saya belum iman. Masih kurang sekali iman. Atau ada iman tetapi imannya tipis. Dan bagaimana apabila bacakan ayat-ayat Al-Quran? Bertambahkah iman kita? Nah, bagaimana kita kalau pagi-pagi keluar melihat bintang, melihat bulan, melihat cuaca yang terang, apa yang menambah hatinya? Nah, ini. Maka ibu-ibu kalau sekarang jarang sekali ya kalau bangun malam jam 3 kemudian keluar rumah jarang. Karena apa? Karena tempat wudhunya sudah di rumah. WC-nya sudah di dalam rumah. Kalau dulu enggak, semua di luar. Maka orang tua saya kalau malam sudah bangun kemudian akan wudhu keluar sambil melihat alam. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Maka kalau akan tahajud ya, bacalah lebih dahulu itu ayat itu. Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ini. Jadi kita lihat dari inna fi khalqis samawati wal ardi, bahwa sesungguhnya terjadinya langit dan bumi dan perbedaan antara siang dan malam adalah merupakan tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal pikir. Siapa tandanya orang yang mempunyai akal pikir? Alladzina yadhkurunallaha
Mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir, mengingat Allah, kebesaran Allah. Yazkurunallah. Qiyaman wa qu'udan, baik berdiri maupun di dalam duduk. Wa ala junubihim, meskipun di dalam apa tidur melentang. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan berpikir kejadian langit-langit dan bumi, samawati wal ard. Kemudian karena kagumnya dengan penelitian yang begitu besar sekali di dalam isi langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza. Ya Tuhan, kami, Engkau ciptakan itu semua tidak sia-sia. Artinya ada manfaat yang besar bagi kami. Maka waqina adzabannar. Maka jauhkanlah kami ya Allah dengan api neraka, siksa neraka. Ini. Maka sekarang banyak orientalis yang masuk Islam karena apa? Mempelajari ini, ayat ini. Yang mengatakan Al-Quran benar. Al-Quran benar. Apa sebabnya? Sebabnya Rasulullah pada waktu menerima ayat itu belum ada ilmu pengetahuan alam yang begitu luas. Tapi sudah menyebutkan itu semua. Nah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Jadi kita lihat pagi-pagi jam 3 ke atas, melihat bulan yang bersinar. Lalu bintang-bintang yang bertaburan. Menimbulkan rasa hati kita kecil, kemudian membesarkan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza. Ini orang mukmin begitu. Nah, ini pertama. Jadi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatafakkarun. Kemudian ayat yang ke-15 daripada surat Al-Mu'minun. Daripada surat Al-Hujurat ya, tentang mukmin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Innal ladzina amanu, bahwa sungguhnya innamal mu'minuna, bahwa sungguhnya yang disebut orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya, percaya kepada Allah dan Rasulnya, semalam yartabu, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati. Tidak ada keraguan. Kemantapan iman kepada Allah dan Rasulnya, lam yartabu, tidak ada keraguan. Maka karena tidak ada keraguan, kemudian dia siap wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dia kemudian jihad, berjuang dengan apanya? Dengan hartanya, dengan tenaganya, pikirannya, fi sabilillah, di jalan Allah. Inilah untuk mengkaca kita. Sudahkah sampai itu? Innamal mu'minuna, bahwa sungguhnya orang-orang yang beriman, ya, alladzina amanu billah, orang yang percaya betul-betul dalam hati. Percaya betul-betul dalam hati, kemudian dibuktikan dengan amal. Dan percaya kepada utusan Allah serta tidak ragu-ragu. Lam yartabu, tidak beragu-ragu, tidak was-was, mantap.
wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mengapa amwalihim dulu? Waktu itu Kiai Dahlan itu kedatangan seorang pemuda. Kiai, saya sanggup membantu Kiai dengan meskipun dengan nyawanya. Saya berani mati untuk membela perjuangan Kiai. Kiai menjawab, aku ke orang butuh ke umurmu. Kowe urip lan mati itu hak Allah. Wani utawa wedi kowe pasti mati. Tapi sing tak butuhke hartamu dan tenagamu untuk menegakkan agama. Nah, inilah. Saya tahu ini ada kesempatan yang baik. Itu wakil ketua pengembangan masjid ini direncanakan akan dirombak begitu indah dengan biaya berapa? 20 miliar. Ini satu kesempatan. Ayo sekarang. Ada kesempatan dan pembangunan ini tidak akan minta bantuan dari manapun. Tapi swadaya murni daripada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Iman kita istiqomah apa tidak? Kalau kita imannya istiqomah, dan hanya Allah yang kita tuju. Ridha Allah yang kita tuju. Dan maghfirah dari Allah yang kita tuju. Maka apapun jalan yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan. Menurut kemampuan yang ada. Jadi ibu-ibu lalu jangan wah karena kuliah berat ya. Kurang jawab apa-apa. Allah masih berfirman la yukallifullahu illa Allah tidak akan memperberat kepada hambanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kecuali dengan kemampuan. Tapi jangan dusta. Jangan dusta. Saya mampu mengatakan saya tidak mampu. Lah itu namanya dusta. Lalu dalam hadis disebutkan ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kemampuanmu. Jadi saya ayat ini bukan kita memaksa yang harus orang mampu kok dipaksa, enggak. Jadi Allah tidak akan memperberat kecuali dengan kemampuan, tetapi jangan menikmati. Ini adalah satu kesempatan untuk kita. Infak. Saya membaca berita-berita ketika pandemi itu. Jadi Muhammadiyah itu mengeluarkan dana belum termasuk dari Wonosobo itu sudah mencapai 1,5 triliun untuk membantu, untuk menanggulangi, membiayai orang-orang yang tidak bisa kesempatan ke pasar dan sebagainya. Wonosobo berapa apa? Sembako kan banyak sekali Bu yang dibagikan. Masing-masing cabang Muhammadiyah itu mengumpulkan dana untuk kesediaan sembako bagi orang-orang yang harus dibantu. Ini adalah infak dengan harta untuk menegakkan agama. Agar orang-orang itu tidak kerepotan di dalam makan dan agar mereka itu bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Inilah. Di sini saya ulang lagi innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Lalu jika disebut ulaika humul
ulaika humus shadiqun. Mereka yang demikian itu adalah orang yang benar-benar beriman. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Jadi kita tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak kuat iman. Coba yang sudah jelas wajib kita sholat. Dan usahakan sholat itu khusyuk. Khusyuk. Ya. Tetapi khusyuknya itu kadang-kadang hanya di takbir ihram. Allahu Akbar. Maka supaya sholat khusyuk sebagai seorang mukmin itu harus dipersiapkan dulu. Dari wudunya yang benar, pakaiannya yang bersih. Kemudian kalau sudah qomat, kita sudah dalam barisan. Saya sering ngaruh-ngaruh anak-anak muda, wis nang barisan nang ngarep dheweke budal-budil dengan teman. Ini berdiri akan salat itu sudah tenang. Menunggu takbiratul ihram dari imam. Jangan bermain-main, jangan guyonan dalam sholat, menjelang sholat. Nanti akan terganggu sholatnya. Sholat khusyuk saja. Itu kan satu jihad kepada Allah. Jihad fisabilillah. Perang betul-betul memerangi hawa nafsu untuk jangan sampai ingat apapun dalam sholat kecuali mengingat Allah yang Maha Besar. Ini jihad juga. Nah, apakah kita sudah begitu? Idza dzikirallahu wajilat qulubuhum. Apabila diingatkan dalam sholat kan harus zikir kepada Allah. Apakah hatinya sudah tersentuh betul-betul dengan kebesaran Allah? Nah, inilah untuk ukuran kita. Mari kita berusaha dengan seksama, berikhtiar, berlatih untuk begitu. Selalu mengingat kepada Allah. Bagaimana kita untuk berlatih selalu ingat kepada Allah dan istiqomah dalam ingatannya? Banyak berzikir, banyak berdoa. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Baik berdiri, duduk atau berbaring atau dalam pasar. Kita harus ingat kepada Allah. Kalau dalam pasar itu sudah tidak ingat kepada Allah, ketahuilah di pasar itu banyak sekali iblis yang akan mengganggu kita. Nah, inilah. Jadi istiqomah di dalam iman adalah merupakan satu hal usaha yang sangat diutamakan bagi ya. Istiqomah dalam iman pasti akan istiqomah dalam amal soleh. Dan tidak mudah diganggu oleh siapapun. Istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita kan sudah maklum pada zaman akhir ini banyak orang yang menjual imannya dengan harta, dengan kedudukan, dengan apa yang mereka senangi. Sehingga bicaranya itu ketika di luar begini, ketika di dalam begini. Saya pernah mendengar seorang kiai mengatakan bahwa BPJS itu riba, haram, tidak boleh dilakukan. Tapi sekarang enggak, BPJS itu adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini yang benar yang mana ya? Karena apa? Karena dia sudah berlindung di dalam naungan jabatan. Ya. Jadi omongan pertama dengan omongan kedua dalam hal satu sudah berbeda. Inilah yang namanya yashtaru nabi ayatillah, menjual ayat Allah
dengan harga yang murah. Nah, ini Bapak Ibu di daerah yang minus ya, akan pilihan umum kan menjual. Banyak orang membeli suara. 50.000, 100.000. Padahal Rasulullah mengatakan al-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang menerima suap ada sama-sama di neraka. Nah, sekarang sudah ramai masih 20 masih tahun 24 akan pilihan kami sekarang sudah ramai. Mungkin sudah menyiapkan dananya untuk membeli. Maka ini kewajiban kita untuk menyadarkan mereka untuk beristiqomah dalam iman. Jangan dijual iman kita. Kenikmatan dunia itu tidak seberapa. Tapi siksa di akhirat itu amat sangat pedihnya. Amat sangat pedihnya. Jadi kita harus selalu aktif untuk memberikan peringatan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sekarang banyak orang atau mubalik itu masih berat sebelah. Yakni amal ma'ruf yang diperbanyak. Jadi sebab apa? Resiko amar ma'ruf itu tidak ada resiko apa-apa. Mau ngajak kebersihan kok. Tetapi kalau nahi mungkar, nah inilah. Kalau hanya amar ma'ruf tapi tidak ada nahi mungkar. Nah, nanti yang akan subur adalah mungkarnya. Ma'rufnya akan berbenar. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi beristiqomahlah di dalam memegang. Itu ada doa. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Warzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allah, saya mohon husnul khotimah. Tapi kalau Bapak Ibu didongake muga-muga husnul khotimah, oh, aku kok mati kok ya. Wedi malah darane mati. Warzuqna taubata. Berilah aku taubat qablal maut sebelum meninggal. Maka Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya sering apa benar ya? Sudah meninggal, kemudian mudah-mudahan husnul khotimah. Telat. Telat itu. Mestinya sekarang ini mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak menjadi golongannya yang husnul khotimah. Kalau sudah meninggal, telat. Tapi kalau sudah meninggal, doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu dan sebagainya. Ini kalau sudah meninggal. Jadi husnul khotimah itu adalah mahal harganya. Mahal harganya. Tapi bukan berwujud uang. Berwujud konsekuensi kita imannya. Mantap imannya. Dan memperbanyak amal soleh. Kalau orang yang sudah istiqomah di dalam iman, masih ringan sekali untuk beramal soleh. Nah, inilah. Maka kita atau untuk penutup ini saya memohon kepada Allah mudah-mudahan sisa hidup kita yang sekarang ini dipenuhi dengan rasa iman kepada Allah, dikuatkan iman kita dan ditingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ridhonya. Karena ridha Allah itu adalah lebih besar, pahala yang lebih besar adalah ridho.
Di dalam surat apa itu? At-Taubat itu ada janji Allah setelah orang-orang yang beriman masuk surga dikatakan ridha Allah adalah lebih besar. Ini ada dialog dalam hadis qudsi. Allah mendatangi orang-orang yang sudah mapan di surga. Ia mengatakan, apakah kamu sudah puas dengan surga? Dijawab, bagaimana tidak puas ya Allah? Engkau telah berikan kepada saya yang tidak diberikan kepada siapapun. Lalu, apakah kamu mau aku beri yang lebih besar itu? Apakah ada yang lebih besar, anugerah yang lebih besar daripada surga ini? Ada, adalah ridhoku, kepuasanku, kemaramanku kepadamu, dan aku tidak akan marah untuk selama-lamanya. Ini. Jadi kita menuju pada itu. Mudah-mudahan dengan kemantapan iman kita, kemudian menimbulkan amal soleh yang sebanyak-banyaknya dalam hidup ini, kita akan bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah hidup kita dihabiskan untuk beramal soleh, bermodal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dan kita akan diselamatkan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.